wala syai'a aqarra li'ainil 'abdi al-muhibbi min ru'yati mahbubi, dan tidak ada sesuatu yang lebih mendinginkan bagi mata seseorang hamba yang cinta daripada melihat kekasih. Seorang hamba yang cinta itu yang paling menyenangkan hatinya adalah melihat orang yang dicintainya. Wala aqarra liqalbih, dan tidak ada yang mendinginkan bagi hatinya orang yang cinta itu min dzikrihi, daripada mengingat kekasihnya, wa ihbari mahasinih, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dicintainya. Apa idza qawiya hadza biqalbih, bila sudah kuat ini dalam hatinya, jara lisanuhu, mengalirlah lisannya, bimadhi, dengan memuji kekasihnya, wa sana'i alaihi, wa dzikri mahasinih, menyebut kebaikan-kebaikan kekasihnya. Wa takunu ziyadatu dzalik, adalah pertambahan demikian, wa nuqsanuhu, dan pengurangan demikian, bihasabi ziyadatil hub wa nuqsanihi fi qalbi, dengan sekira-kira bertambahnya cinta dan kurangnya cinta di dalam hati. Wal hissu syahidun bidzalik, keadaan ini telah menyaksikan demikian, bahwa sering menyebut itu menambah cinta, sering berpaling itu mengurangkan cinta. Itu sudah disaksikan oleh keadaan. Artinya keadaan yang zahir ini sudah membuktikan demikian. Hatta qala syu'ara bidzalik, sehingga berkata para penyair dengan demikian, ajibtu liman yaqulu dzakartu hibbi wa hal ansa fa azkura man nasitu. Aku heran bagi orang yang berkata, aku ingat kekasihku, dan adakah lupa, maka aku ingat orang yang aku lupa. Dan bila orang itu berkata, aku tadi keingatan kekasihku, ini aneh, karena ucapannya keingatan kekasihku itu berarti tadinya lupa dengan kekasihnya itu. Sedangkan kekasih itu sebenarnya kada bisa lupa daripada hati seseorang. Itu ngarannya kekasih. Kekasih itu sesuatu yang kada bisa lupa dari hati orang yang mencintai itu. Nah, kalau orang yang mencintai seseorang berkata, aku ingat dengan orang yang kucintai, berarti tadinya lupa. Tadinya berarti lupa. Nah, jadi fata'ajjaba hadzal muhib, maka heran ini orang yang cinta, mimman yaqul, dari orang yang berkata, zakartu mahbubi, aku ingat kekasihku. Kalau yang bujur-bujur cinta, kada mau bersuara aku ingat kekasihku, karena kekasih itu kada pernah lupa. Li'anna dzikra yakunu ba'da nisyan, karena ingat itu pasti sesudah lupa. Ingat sesudah lupa. Walau kamu la hubbu hadza, jikalau sempurna cinta ini orang, lama nasiya mahbubah, niscaya dia tidak akan lupa orang yang dicintainya itu. Jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada Nabi, dan pula sebab cintanya Nabi kepada hamba yang bersalawat itu. Fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lah, karena salawat itu bila mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas Nabi bagi dirinya, fakadzalika hiya, demikian pula salawat sababun sebab limahabbati huwa, bagi cintanya Nabi, lil musalli, bagi orang yang bersalawat alaihi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sama juga, Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada Nabi. Orang yang banyak bersalawat itu kada perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun inya berada, di kelompok manapun inya berada, inya kada akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah, jadi salawat ini penting.
Kita hendak misalnya mengirim anak kita ke mana, kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah, yang kita tekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Nabi, supaya kita boleh ke kampung kada terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu. Kada akan masuk aliran-aliran yang kada karuan, kada masuk aliran-aliran yang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada Nabi, nang mudah masuk umpat aliran-aliran sesat itu orang memang kada banyak salawat lawan Nabi. Mudah tak mudah ada aliran ini datang umpat, ada aliran ini datang umpat, karena hatinya kada ada yang membimbing. Nah, kada ada salawat. Kalau orang banyak salawat kada akan tergoda masuknya aliran-aliran apapun, kada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. Orang yang banyak salawat, banyak mengingat Nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi. Wala syakka fi syai'in mimma ja'a bih, dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang Nabi datang dengan sesuatu itu. Dia kada akan ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Bal yatiru ma ja'a bihi, bahkan jadilah sesuatu yang datang Nabi dengannya itu maktuban mastura, tertulis, tersurat di qalbi, di hatinya. La yazalu yaqra'uhu, senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa Nabi itu, ala ta'aqubi ahwali, atas silih berganti keadaannya. Dalam keadaan apapun, ajaran-ajaran Nabi itu selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalawat. Wa yaktabisul huda wal falah, dan dia mengambil petunjuk keberuntungan, wa anwa'al ulum, macam-macam ilmu, minhu, daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada Nabi tadi. Wa kullama izdada fi dzalik basaruhu wa quwwatu ma'rifati izdadat salatuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'rifatnya, bertambahlah salawat seseorang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang daripada beliau, inna salatakum ma'rubatun alayya, salawat kalian itu, ujar Nabi, dilintangkan atasku. Wa qaulihi inna allaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati assalam, sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Wa kafa bil abdi nibla, cukuplah seorang hamba itu nibla, kemuliaan, ayyuz karasmu, bahwa disebut namanya, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersalawat lawan Nabi, nama kita ini disampaikan ke hadapan Nabi. Nih umat engkau Fulan bin Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Nah, jadi nama kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Yang sangat mulia, sangat beruntung orang yang namanya itu akan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qila fi hadzal ma'na, sungguh dikatakan orang pada ini makna. Wa man khatarat minhu bibalik khatrah, khatratun hakikun bi ayyasmu wa ayyataqaddama. Orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu lintasan, pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka. Karena orang itu nang ada terlintas di hati Nabi Fulan bin Fulan, Nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita, tentu itu orang-orang yang terkemuka, tentu orang mulia. Kalau orang-orang biasa kada akan terlintas di hati Nabi namanya. Nah, orang yang bersalawat ini
disampaikan di hadapan Nabi, namanya Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lurus atas titian itu. Artinya kita banyak salawat, makin kuat pijakan kita di Siratal Mustaqim, jembatan menuju surga itu. Makin banyak salawat, makin kokoh sehingga bisa liwat. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah alladzi rawahu anhu Sa'id bin al-Musayyab fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati. Ujar Nabi, aku melihat seseorang dari umatku yazhafu ala sirat, bekisut di titian, wa yahbu ahyana wa yata'allaqu ahyana, kadang-kadang bergantung. Ini bekisut berjalan nih, karena kau berdiri bubur, ini bekisut, kadang-kadang terbubur bersing gantung di situ. Faja'atuhu salatuhu alayya, datanglah kepada dia salawat atasku. Salawat itu datang. Fa'aqamathu ala qadamai, salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya. Wa angkazathu, dan meluluskan, menyelamatkan akan dia. Salawat itu juga fungsinya, faidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak Nabi atas kita, dan syukur bagi Nabi atas nikmat beliau yang Allah berikan dengan nikmat itu atas kita. Artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan Nabi. Karena ujar Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah, kada akan bisa bersyukur. Nah, siapa manusia yang paling utama kita syukuri? Nabi kita. Manusia yang paling utama kita syukuri itu Nabi. Orang yang kada bisa bersyukur lawan Nabi, apalagi lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bersyukur lawan Nabi ini? Salah satunya adalah bersalawat. Bila kita bersalawat, berarti kita bersyukur lawan sidin narannya. Nah, Nabi itu kan jasa beliau sudah kada kau dikisah, kada kau disebut kayak apa jasa beliau lawan kita. Nah, sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Nabi kita. Nah, dengan adanya salawat ini, lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita, yaitu bersyukur dengan Nabi kita. Salawat itu mutabamminatun, mengandung lizikrillah. Salawat itu mengandung zikrillah, karena Allahumma kan Allah itu kan artinya Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya dibuang diganti lawan mim, Allahumma jadinya. Zikir sudah ngarannya. Salawat itu mengandung bagi zikrillah. Satu. Wa syukrihi, salawat itu mengandung juga syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat di mana didatangkan Nabi kepada kita. Jika kada Nabi, kita kada tahu apa-apa tentang agama. Nah, ini salawat itu dalamnya ada zikrullah, ada syukur kepada Allah. Wa ma'rifati in'amihi ala abidihi biirsalihi, dan salawat itu pula mengandung mengenali pemberian Allah atas hambanya dengan mengutusnya menjadi rasul. Fal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qattadammanat salatuhu, sungguh mengandung salawatnya itu alaihi ala Nabi, satu, zikrullah, mengandung zikir. Yang kedua, wa zikra rasulihi,
mengandung juga zikir kepada Rasulnya, karena ada berbuat ngarang sidin Allahumma, nah itu kan zikir kepada Allah. Salli ala Sayyidina Muhammadin, nah Muhammadin itu zikra rasulih, menyebut Rasul Allah. Wa su'alahu, dan mengandung pula salawat itu minta kepada Allah ayyajziyahu, bahwa Allah membalas kepada Nabi bisalatihi, dengan bersalawat Nabi alaihi atas Nabi, ma sesuatu huwa yang adalah Nabi itu ahluhu, ahlinya itu ma. Salawat itu mengandung juga permohonan kita kepada Allah agar Allah membalas kepada Nabi sesuatu yang layak diterima oleh Nabi. Kama arrafana, sebagaimana beliau Rasulullah memperkenalkan kepada kita Rabbana, Tuhan kita. Itu kan ada pahala. Rasulullah mengenalkan kepada kita Tuhan kita, itu ada pahala yang mesti beliau dapatkan dari Allah. Wa asma'ahu, Rasulullah mengenalkan kepada kita nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wa hadana, Allah, beliau Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita ila tariqi maradati, kepada jalan yang diridai Allah. Rasul mendahkan lawan kita jalan diridai Allah macam ini, jalan yang dimurkai Allah macam ini, nah jangan dijalani. Nah itu semua itu menuntut pahala dari Allah. Nah jadi salawat itu artinya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberi pahala. Pahala beliau menyampaikan dakwah, pahala beliau menyampaikan jalan yang benar. Wa arrafana, dan mengenalkan pulang Nabi kita kepada kita malana, sesuatu bagi kita min ba'dal wusul ilaih, sesudah sampai kepada Allah, wal qudum alaih, dan datang atas Allah. Nabi kita mengenalkan juga kepada kita kalau kita mati kita akan demikian, kita akan demikian, sudah sampai kepada Allah akan dapat ini, dapat itu. Nah itu disampaikan juga oleh Nabi kita. Tahiyya, maka salawat itu pula mutadamminatun, mengandung likullil iman, bagi seluruh iman. Nah, salawat ini mengandung bagi seluruh iman, karena orang bersalawat ini pastinya beriman dengan Allah. Buktinya apa? Ini mengucap Allahumma. Nah kemudian orang bersalawat ini pulang pastinya beriman lawan Rasulullah, karena mengucap salli ala Sayyidina Muhammad. Nah jadi salawat ini mengandung bagi kullil iman, seluruh iman. Bal hiya, bahkan salawat itu mutadamminatun, mengandung lil ikrar, untuk pengakuan biwujudir Rabbi al-mad'u, dengan adanya Tuhan yang didoai. Nah, salawat ini mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita berdoa kepadanya. Wa ilmihi, salawat itu mengandung pengakuan kita bahwa Allah itu tahu dengan kita bersalawat ini. Wa sam'ihi, dengan salawat itu mengandung pula bahwa Allah mendengar apa yang kita salawat ini. Wa qudratihi, dan salawat itu mengandung pula pengakuan kita tentang kuasanya Allah menyampaikan pahala ganjaran kepada kita, kepada Nabi kita. Wa iradatihi, iradahnya Allah. Wa sifatihi, sifatnya Allah. Wa kalamihi, kalamnya Allah. Wa irsali rasulihi, mengutus rasulnya Allah. Wa tasdiqihi, membenarkannya rasul. Di akhbarihi, pada habar-habar beliau kulliha, seluruhnya. Wa kamali mahabbatihi, dan kesempurnaan cinta kepadanya. Jadi kada sedikit pahala-pahala yang terkandung di dalam satu salawat itu, makanya faedahnya banyak. Maka bermula salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutadamminatun, itu mengandung li'ilmil abdi, bagi tahunya seorang hamba dzalik, akan yang demikian. Orang tuh mau bersalawat lawan Nabi, berarti dia tahu Allah tuh ada.
tahu bahwa Nabi itu ada. Nah, sekurang-kurangnya itu. Bila orang tuh mau bersalawat, berarti tahu Allah tuh ada, Nabi Muhammad tuh ada, berarti. Wa tasdiqi bihi, dan mengandung membenarkannya dia dengannya Nabi. Orang bersalawat pasti orang yang membenarkan dengan Nabi. Wa mahabbatihi lahu, dan cintanya dia bagi Nabi. Mungkin orang kada cinta lawan Nabi, kadang bersalawat lawan Nabi. Fatanat, maka salawat itu min afdalil a'mal, jadilah dia merupakan paling mulia amalan. Jadi kandungan salawat ini melebihi dari kandungan apa amalan-amalan yang lainnya. Jadi salawat ada yang diajarkan oleh Nabi, ada salawat yang langsung diulah oleh Nabi kita. Itu merupakan paling abdal salawat. Salawat yang paling baik itu salawat yang diulah oleh Nabi kita. Kayak salawat Ibrahimiyah contohnya. Nah, salawat yang ada dalam tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahim itu paling hebat salawat sudah, makanya dianggap di dalam sembahyang, dan itu langsung dibikin oleh Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya salawat yang diulah oleh para sahabat. Sahabat itu banyak yang mengulah salawat karena saking kecintaannya kepada Nabi, saking mahabbahnya lawan Nabi, lalu mengulah seorang salawat sebagai bukti cintanya kepada Nabi. Nah, kemudian lagi pula masa tabi'in, tabi'in, para wali-wali itu mengulah salawat juga. Syekh Abdul Qadir Jailani ada salawatnya, Habib Ali Al-Habsyi ada salawatnya, Abdul Al-Haddad ada salawatnya, Faqih Muqaddam ada salawat mengulah masing-masing. Nah, sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma salawat yang paling pendek, paling lengkap. Nah, ini yang perlu kita ibarat kita hendak mengamalkan salawat yang banyak, pendek, lengkap, salawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Nah, itu yang diperbanyak yang Ibrahimiyah, jadi kebanyakan itu panjang, hendak banyak, misalnya 1000 ke sehari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Itu sudah lengkap. Salawatnya Allahumma salli, salamnya wasallim tadi. Nah, kemudian di situ ada lagi adabnya Sayyidina. Ini menambah pahala aja. Sayyidina itu dalam golongan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menambahi Sayyidina sebelum nama-nama Nabi, apalagi nama Nabi kita, itu sunnatun, sunat hukumnya, baik dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Itu tertulis di kitab-kitab fikih nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dari Nabi itu kalau ada Sayyidina, cuma ditambahi Sayyidina sebagai adab kita kepada beliau. Anak ada adab, pasarah aja ada bapak. Cuma jangan menyalahkan orang yang Sayyidina. Nah, artinya penghulu kami. Allahumma ya Allah, salli, bersalawatlah ala Sayyidina, atas pemimpin kami Muhammadin Muhammad, wa ala alihi, dan keluarga beliau, wasallim, dan bersalam kepada beliau. Nah, itu sudah salawat yang paling pendek dan lengkap. Sudah dipotong pada itu, kada sempurna lagi sudah. Nah, dikurangi pada itu.